Saya kan ingin menjederhanakan STR sama SIP. Dokter tuh kenapa sih izinnya mesti 2? Kasihan kan 5 tahun sekali kan berat buat dokter juga. Kenapa nggak dibikin jadi 1 aja sih gitu kan? Wah banyak sekali. Ya udah Pak ini syaratnya banyak ini. Ya udah syaratnya digabungin aja gitu kan. Begitu belakangan aku tahu karena aku tanya dokter Dante gini kan, wamen kita aja susah dapat SIP-nya. Gitu kan. Dok, emang keluar berapa sih biaya buat STR SIP? 6 juta ya dia bilang kan. Aku nanya ke dia dong, lu nerbitin STR berapa sih setahun? Dokter spesialis 77.000. Ya aku kan bangkit 77.000 kali 6 juta kan 430 miliar. Oh pantas ribut. Gitu kan. 420 miliar setahun. STR berapa? Terbit setahun. 100 berapa? 170 berapa kemarin ya? STR tuh butuh apa sih? 250 SKP. SKP itu aku nanya, ini nanya ya, aku bisa salah. And I'm open to be corrected. Jadi SKP 250 ini gimana dapetinnya? Ya Pak, 4 SKP ikut 1 seminar ya bayar 1 juta. Oh oke. 1 juta 4 SKP, jadi kalau 250 62 juta. 62 juta kali deh tuh 140.000 dokter. Itu kan 1 triliun lebih. Halo sahabat IDI Mojokerto, hari ini kita jumpa kembali dengan saya Dr. Lian. Dan hari ini kita akan membahas terkait isu yang beredar banyak di media sosial tentang pernyataan Menkes mengenai sulitnya pengurusan rekom atau surat izin praktek untuk dokter. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini adalah Dr. Lutfi Rahman. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Beliau adalah Wakil Ketua IDI Cabang Mojokerto. Hari ini kita akan mewawancarai beliau ya, mungkin ingin menjelaskan terkait apa aja sih persyaratan untuk mengurus surat izin praktek gitu ya. Oke, nah pertama-tama seperti yang kita ketahui dok, bahwa ada yang namanya STR ya, terus kemudian ada yang namanya SIP. Bedanya apa sih dok? Ada banyak, ada STR, ada SIP, ada rekom. Ya, jadi seorang dokter yang lulus itu belum dikatakan mampu, dikatakan punya legalitas dalam berpraktek kalau dia belum punya STR. Dia harus meregistrasikan dirinya. Artinya meregistrasikan dirinya itu dia punya surat tanda registrasi STR. STR itu menandakan bahwa dia punya kompetensi, ya kompetensinya tergantung orangnya. Ada dokter umum berarti kompetensinya dokter umum. Ada dokter bedah kompetensinya adalah dokter untuk bedah. Dokter objin, dokter macam-macam spesialisasinya. Terus nah dari surat tanda registrasi ini nanti ini dipergunakan untuk mengurus SIP, surat izin praktek. Nah surat izin praktek ini yang mengeluarkan bukan dari IDI. Yang mengeluarkan adalah dari Dinas Kesehatan setempat. Ya. Sedangkan untuk STR, surat tanda registrasi, ini pusat, ada namanya KKI. Ya. Jadi Kolegium Kedokteran Indonesia. Kolegium Kedokteran Indonesia ini ada di Jakarta. Nah, tidak ada perwakilannya di tiap daerah. Jadi terpusat di sana. Nah, pengurusannya untuk pengurusan STR, ya. Untuk pengurusan STR ini, STR ini adalah sebenarnya kan gini kan. Kalau yang baru lulus ya sudah ini menunjukkan bahwa dia punya kompetensi untuk itu. Nah kalau yang sudah lulusan lama banget itu, nah itu kan juga harus updating, toh. Betul. Ya. Jadi dia harus mengupdate keilmuannya biar ilmunya enggak jadul terus. Karena ilmu kedokteran itu berkembang terus ya. Iya. Jadi ilmu kedokteran ini berkembang. Karena berkembang, maka dokter yang bersangkutan ini harus mengupdate ilmunya, harus mengikuti perkembangan ilmunya, gitu loh. Sehingga kalau dia sudah mengupdate ilmunya, maka dia akan mendapatkan surat keterangan terregistrasi juga. Jadi dia harus mengurus juga.
Ada Nah, sertifikat kompetensinya juga iya, ya, nanti Dok? ada sertifikat kompetensi juga yang keluar. Nah, apabila ada perubahan dalam kompetensinya, barangkali ada seseorang yang sekolah lagi ngambil spesialis atau dari spesialis 1 ke spesialis 2, itu nanti sertifikat kompetensinya juga akan berbeda, kan begitu. Ya, loh, kenapa enggak dikasih surat STR-nya seumur hidup sajalah gitu loh. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, memastikan bahwa dokter yang melayani itu adalah yang sudah updating, begitu loh. Ini untuk patient safety, untuk keamanan dan kenyamanan dan keselamatan pasien juga. masyarakat. Jadi demi masyarakat, gitu loh. Nah, berarti lah ribet urusan. Enggak ada ribet sebenarnya, gitu loh. Kalau mau jalani sesuai prosedur gitu ya. Iya sih sebenarnya, jadi tidak ada ribet. Asalkan memang niatannya memang kan, kalau memang jadi dokter itu kan memang harus sesuai dengan aturannya, terus kemudian ada ilmu-ilmu yang harus kita perbarui, harus mengikuti perkembangan zaman. Gak mungkin lah kita ngobati pasien dengan ilmu zaman tahun 70-an gitu, beda lagi nanti. Sedangkan gitu. penyakit aja sekarang udah bertambah ya, Dok ya. Iya, gitu loh. Jadi macam-macam masalah ini juga harus dipahami oleh para dokter, sehingga resertifikasi atau registrasi ulang ini menjadi penting, menjadi sarana sebagai quality control, gitu loh. Ini QC-nya. Nah, tugasnya ini adalah dari mana? Dari KKI. Lah, ID di mana? Lah, ID ini membantu anggotanya untuk mencapai syarat-syarat tertentu yang ada di KKI tadi, untuk memenuhi itu tadi. Nah, untuk memenuhi syarat-syarat registrasi ulang tadi, bagaimana caranya? Harus memenuhi SKP, surat kecakapan profesi atau apa gitu ya. Jadi istilahnya SKP, satu SKP itu ya menggunakan, bisa didapatkan dari bermacam-macam ranah ya. Jadi ada ranah ilmiah. Selama 5 tahun ya, Dok ya, biasanya masanya. 5 tahun itu 250 SKP. Nah, Dari 250 SKP itu tidak melulu dari seminar yang bayar gitu ya. Enggak sih, seminar itu enggak semuanya harus bayar kok. Gitu. Oke, saya bantu Ya. mungkin untuk menjelaskan sedikit, Dok, kalau terkait ranah-ranah SKP itu ada yang pertama adalah ranah pembelajaran. Jadi yang biasa kita dari seminar, RTG kayak gitu-gitu ya, Dok ya. Bahkan kalau spesialis itu mungkin bisa ada jurnal-jurnal gitu ya, Dok ya. Jadi ada workshop juga bisa, pelatihan-pelatihan ya. Iya. Terus kemudian ada ranah profesional. Ranah profesional itu dari rekap pasien. Ya, dari rekap pasien yang dipegang. Iya. Iya. Dan ini sebenarnya kan tidak berbayar ya, Dok ya. Orang itu Ya enggak bayar, tapi kan jadi rada ribet karena harus merekap kan gitu merekap saja. sendiri. Jadi jumlah kunjungan pasien setiap harinya itu direkap. Ya. Terus kemudian ranah pengabdian masyarakat. Nah, ini. Kalau untuk ID cabang Mojokerto sendiri, Dok, untuk memenuhi SKP tadi dari ranah-ranah tadi, apa yang sudah diupayakan untuk anggotanya, Dok? Jadi kalau untuk seminar, selama ini mungkin di luaran tahunya adalah seminar itu mesti berbayar ya. Tetapi untuk di cabang Mojokerto kita selalu mengadakan seminar itu gratis, free. Kenapa kok free? Ya harus bayar iuran nih. Jadi karena sudah ada pembayaran iuran itu juga tidak mahal loh. Dokter spesialis itu bayarnya 100.000 per bulan, untuk dokter umumnya 50.000 per bulan. Nah, dana itu yang kita pakai juga untuk pemenuhan SKP tadi ya. Iya, salah satunya untuk itu. Seminar gratis. Nah, seminar gitu gratis. Ya. Jadi ada seminar gratis yang diadakan tiap bulan ada, pasti ada. Dan rata-rata 2 sampai 3 SKP, lumayan lah. Lah kalau seumpama dalam tiap bulan ada, terus antara 2 SKP saja lah, kita anggap 2 SKP dikalikan 12, 24 dikalikan 5. Ya sudah 120 SKP sendiri. Itu sudah separuh lebih. Belum lagi nanti kita ngadakan namanya pengabdian masyarakat, ada Pengmas. Pengmas itu kita sering datang ke sekolah, terus kemudian kita ngadakan bakti sosial pengobatan, kita ngadakan penyuluhan, kita ngadakan diskusi talk show. Itu dapatnya 1 sampai 2 SKP. Sedangkan selama 5 tahun kita hanya diminta untuk paling enggak 25 SKP untuk ranah pengabdian masyarakat. Itu sudah lebih gitu loh.
apalagi mau jadi pengurus. Jadi pengurus itu 1 SKP per bulan. Bener kan? SKP-nya banyak, Dok. Banyak. Jadi sudah cara nyari SKP itu enggak selalu harus berbayar. Betul. Gitu loh. Jadi kalau kita mau proaktif, mau ikut kegiatan, mau mengupdate diri sendiri, mau mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang masing-masing, saya kira itu insya Allah Dan untuk seminar pun sekarang sudah banyak ya, Dok, webinar-webinar. banyak yang webinar yang gratis, gratisan ya, Dok, ya. gitu banyak. Jadi gitu kalau loh. untuk pemenuhan SKP sendiri dirasa sebenarnya tidak terlalu memberatkan ya, Dok, Enggak, ya. saya Malah kira enggak, sangat banyak kemudahan ya, Iya. Dok, ya. Tapi memang kan saya tidak memungkiri memang ada pembiayaan dalam pengurusan STR ya. Oke. Tapi kan ini kan bayarnya kan memang sudah ada ketentuannya karena memang ini kan by system, ada sistemnya kan memang. Mungkin gitu. bisa dijelaskan Jadi jumlahnya, Dok? ada biaya pengurusan STR untuk cabang itu 150.000, terus kemudian untuk PB dan berita acaranya untuk sampai keluar kode billingnya itu 155, dan kemudian dari ID cabang Mojokerto juga ada itu biaya admin untuk ngurusan STR karena ngurus STR harus dikawal ya. Jadi totalnya adalah 355.000 plus nantinya setelah keluar kode bayar dari KKI itu ada yang harus dibayar 300.000. Jadi total cuma 655.000. Ya. Jadi sebenarnya nggak mahal ya, Dok, ya? Ya relatif enggak mahal gitu. Kalau kita bagi 5 tahun itu kan cuma piro tau gitu loh. Nah, kok sampai ada isu bahwa pengurusan bisa sampai 6 juta? Itu 6 kayak gimana, juta, Dok? iya oke. Kita seperti saya sampaikan tadi bahwa ada namanya iuran. Oke. Seperti kita ikut klub, kita ikut gym gitu sajalah. Itu ada membershipnya. Bayar membership itu kan ada benefitnya, kan gitu kan. Nah, untuk jadi anggota ID ini kita ada iurannya. Nah, iurannya berapa ya? Tadi itu ada untuk dokter umum ada 50.000, kalau di cabang Mojokerto ya 50.000, dan untuk dokter spesialis 100.000. Nah, kalau Per kita bulan kalikan ya, kebetulan Wamenkes ini kebetulan ada spesialis kan. Saya asumsikan bahwa spesialis bayar 100.000 lah gitu. Kalau selama 5 tahun dia enggak bayar iuran blas, Iya, pada saat ngurus biasanya ditagih sama admin. betul. Ya. Jadinya Jadi 5 tahun Dikali 12 dikalikan 5 ya. Dikalikan 5 tahun, 12 bulan dikalikan 5 tahun dikalikan 100.000 berarti 6 juta. 6 juta. Ya 6 juta ya itu tadi karena nggak bayar iuran ya mungkin. Katanya. Jadi Ya, jadi itu bukan uang untuk bayar itunya, tapi memang uang yang kalau di kita biasanya kalau pegawai negeri biasanya adalah dipotongkan langsung dari gajinya oleh bendahara gaji biasanya gitu. Karena biar lebih ringan kan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau tertib administrasi setiap bulan bayar iuran juga nggak akan sebanyak itu ya, Dok, ya? Iya, dan lagi gini loh, di cabang Mojokerto terutama ini di cabang Mojokerto ini benefit banyak loh. Ikut kegiatan seminar gratis, Kegiatan Pengmas difasilitasi. Pengmas fasilitasi, Kadang terus bahkan kemudian family gathering iya, gratis. family gathering gratis. Kita family gathering ini ada tiga episode kan. Jadi yang pertama ada di Grand Wish, yang kedua di Senyum, yang ketiga ada di Utama Raya. Ini booking hotel besar-besaran ini. Jadi itu digratiskan semua gitu loh. Transportasi bahkan sampai hotel semuanya Iya, gratis. dan ya, boleh ngajak keluarganya, hanya nambahi mau uang makannya saja lah. Itu sudah fasilitasnya. Jadi cashbacknya itu gede banget, ibaratnya walaupun sama bayarnya sama 6 juta setahun, selama 5 tahun, itu cashbacknya sosok loh sebenarnya. Jadi tidak ada ya, Dok, ya 6 juta setahun gitu enggak ya? Enggak. Saya kira ini perlu kita luruskan bahwa memang tidak ada yang seperti itu. Jadi memang ini biayanya tidak semahal itu. Saya kira siapapun ini affordable lah gitu loh. Saya kira gitu. Juga terkait pengurusan STR tadi, Ya. biasanya kan teman-teman menunggu lama ya, Dok. Ya. Biasanya sebenarnya yang lama bukan di ID cabangnya ya, Dok. Ya. Kalau di ID cabang penyelesaian berkas sekitar seminggu sudah beres karena kita kan butuh verifikasi data Iya ya, Dok. benar. Intinya kan gini saja kan. Sekarang kita semuanya itu open management. Jadi istilahnya kita terbuka saja. Kalau memang ada yang memang ada beberapa anggota kita yang ngapunten ya sudah senior tidak mampu untuk mengikuti perkembangan zaman, biasanya nggak bisa Nggak ngerti upload ngupload gitu kan nggak bisa. Ya kita asisteni.
monggo sama dibantu. admin ID ya, Dok, Iya. ya. Jadi berkas-berkasnya dibawa ke sini, kita scan semuanya, baru di-convert di file, kemudian baru nanti kita kirimkan di sana. Jadi Intinya full bisa dibantu oleh admin ID ya, Dok, iya, ya, terkait kita pengurusan. menyediakan ada 3 admin ID di cabang Mojokerto hari ini untuk full service lah istilahnya gitu. Jadi kita meringankan beban, monggo ayo ke sini kan gitu loh. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenai bagaimana STR ini kok macet-macet, kok lama prosesnya, kok gak mari-mari. Karena memang kan di sana by system. Betul. Jadi first in first out kan gitu. Yang duluan ngantri ya yang selesainya Sedangkan duluan yang kan gitu. ngantri dokter Yang ngantri, se-Indonesia iya, ya, Dok? dokter se-Indonesia. Jadi dan juga butuh verifikasi. Makanya memang ada waktu tunggunya, tapi enggak seruat itu. Tidak lama. Enggak. Ini tadi ada titipan dari admin ID. Menurut mereka, Dok, yang pengalaman selama ini menguruskan STR, 1 minggu itu biasanya verifikasi berkas dari ID cabang sendiri. Setelah itu kita akan kirimkan ke Jakarta. Kemudian di sana akan terbit serkom atau nomornya itu betul. sekitar 14 hari. Ya. Nah, setelah dari 14 hari itu STR akan turun atau akan dikirimkan ke masing-masing dokter itu sekitar 21 hari. Jadi Ya. kira-kira sebulan Sebulan. lah ya, Dok, Iya. ya. Sebulan. Sebulan, insya Nah, sering kalinya juga itu enggak ngecek di email masing-masing. Nah, itu. Nggak ngecek di email masing-masing bahwa suratnya itu sudah nyampe. Nah, Sudah kadang, Dok, nyampe. ada lagi nih kemarin keluhan admin. Sudah dikasih kode billing, dokternya tidak segera melakukan pembayaran. Ya akhirnya hangus. Betul, jadi Ya. harus kirim ulang lagi Iya. untuk dapat kode billing lagi. Makanya yang seperti itu kita asisteni habis ini. Jadi kalau seumpama kita meragukan dokter ini akrab dengan teknologi, maka ya diasisteni sampai ini kode billingnya selesai, bayar ya wis mesisan gitu loh. Ya. Biar nanti tidak terjadi masalah. Kita memastikan bahwa ini tidak terjadi masalah, ya. Oke, nah terus ini, Dok, kalau tadi terkait SDR sudah sangat jelas ya, Dok, ya. Ya. Untuk biaya sebenarnya tidak mahal, hanya 600.000, cuman pesan dari kami anggota juga harus rutin membayar iuran supaya Saya tidak gak mendol. berat. Nah, Ya, betul. gak mendol muri. Nah, kemudian kalau terkait SIP, Dok, SIP izin ya. praktek. Surat izin praktek itu wewenangnya dari Dinas Kesehatan atau DPM PTSP, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Satu Pintu gitu Oke, ya. itu untuk kota ya, Dok, Iya, ya. itu kota. Kalau di kabupaten masih di Dinas Kesehatan. Ya. Jadi ada kekhasan sendiri, tapi intinya adalah di tiap-tiap daerah ini punya wewenang untuk mengatur keluarnya SIP, bukan di ID. Jadi surat izin praktek itu bukan dikeluarkan oleh ID ya, Dok, Bukan, ya? ID hanya memberikan surat rekomendasi SIP. Artinya bahwa kita memastikan ini anggota kita dan anggota ini sedang tidak ada masalah dalam kode etik kedokteran. Termasuk ini dokter punya kompetensi enggak untuk berpraktek gitu ya, Kalau Dok, ya? sudah kita ngomong dokter ini dokter, ya sudah pasti melekat kompetensinya ini. Oke. Tetapi memastikan bahwa dokter ini adalah anggota kita itu artinya menggaransi dokter ini memang punya kompetensi itu, kemudian dokter ini punya etika yang baik, yang istilahnya yang siap melayani masyarakat dengan baik kan gitu. Jadi rekomendasi ini bukan sarana untuk menjegal, bukan sarana untuk menghalang-halangi, akan tetapi lebih pada sekali lagi quality control, bahwa kita make sure memastikan bahwa dokter yang akan praktek di sini itu adalah dokter-dokter yang beretika, yang punya keilmuan dan memang siap melayani masyarakat, kan gitu. Oke. Nah, kalau untuk SIP sendiri mungkin ada biayanya, Dok? Selama ini kan tidak ada biayanya untuk kota dan kabupaten gratis Ya, Dok, semua. ya. Iya. Dan menurut Kalau kami, diurus sendiri. nah, kalau dititip-titip ini yang kita Nah nggak itu lain tahu lagi. ya, Dok, ya. Sering kalinya ngapunten ada yang nggak mau ngurus sendiri, nggak mau repot ngurus sendiri. Sebenarnya nggak repot loh sebenarnya. Jadi karena nggak mau ngurus sendiri, maka titip. Nah titip ini kan ada uang bensin, ada uang pulsa, uang internetnya, kan gitu kan? Iya.
Jadi untuk menggantikan itu ya wajar lah ada biaya tambahan. Tetapi kalau sama meminta dibantu di sekretariat pun oke lah kita bantu kan gitu loh, kita bantu. Ya. Oke dok. Nah ini tadi juga ada titipan kalau untuk SIP itu kan butuh rekom dari ID. Iya. Dan insya Allah di ID Mojokerto sendiri prosesnya sudah sangat cepat dok. Cepat. Satu hari aja udah bisa. Bisa, satu kali Ya. 24 jam bisa. Jadi tidak ada kalau ID Mojokerto sampai mempersulit anggota untuk praktek itu enggak ada ya. Ya. Saya kira itu. Sudah sangat membantu banget ya dok ya. Oke, itu aja dok. Mungkin pembahasan kita hari ini terkait pengurusan STR dan juga SIP. Jadi Ya. masyarakat harus paham bahwa ranahnya ID itu sampai di mana aja Ya. sih. Gitu. Jadi begini, sekali lagi, ID tidak punya wewenang untuk ngatur SIP. SIP itu adalah haknya dari Dinas Kesehatan dan perizinan ya dok. dinas kesehatan dan juga kepala daerah masing-masing. Jadi intinya ID hanya memastikan bahwa anggotanya yang akan berpraktek di suatu wilayah tertentu itu adalah punya kompetensi itu dan tidak sedang bermasalah dengan etika kedokteran. Jadi memang memastikan bahwa memang anggotanya ini yang baik, yang siap melayani masyarakat kan begitu. Ya. Oke, dok. Saya kira itu. Ya. Jadi tidak ada niatan untuk memonopoli, tidak ada niatan untuk mencegat orang lain untuk biar nggak praktek di sini, tidak ada. Intinya adalah ayo kita sama-sama melayani masyarakat dengan baik. Kita niatannya adalah kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya. Ya, jadi kita membawa manfaat, tidak membawa mudarat bagi orang lain. Saya kira itu. Ya, itu aja Dr. Lutfi. Terima atas kasih itu pemberitahuannya. waktunya. Nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.